Ini Pak suami petik serikaya di depan rumah. Jadi petiknya hanya 2 ini ya. Jadi kalau panen itu ya hanya 1 atau 2, ya nggak banyak-banyak ya, gantian. Ini masih mentah ya, tapi sudah tua. Jadi kalau nunggu matang ya biasanya sekitar 2 harian. Itu ada jahe keraton. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, makan roti sama minum es ini sirup marjan ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Jadi nanti tolong dilihat ya terjemahnya. Jadi kalau baca Quran harus baca tafsirnya juga biar tahu. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Masrifah di Kabupaten Pasuruan. Beliau menanyakan mengenai radang tenggorokan. Memang radang tenggorokan ini biasanya kalau ke dokter dikasih antibiotik ya. Dan untuk Ibu Nurul Masrifah ini sudah bertahun-tahun mengalami radang tenggorokan. Jadi kalau ke dokter dikasih antibiotik ya dapat beberapa hari muncul lagi seperti itu. Jadi kalau radang tenggorokan itu insya Allah berhubungan di suara ya. Berhubungan di pita suara yang tertahan sehingga di situ ada radang. Jadi insya Allah radang tenggorokan itu bahwa orang tersebut punya kecenderungan, punya sifat mau marah ditahan. Jadi sudah jelas mau marah nih, tapi nggak jadi diomongkan ya, ditahan. Nah ini memang tidak melakukan seperti itu langsung radang tenggorokan, enggak. Jadi ini melakukan seperti ini sudah bertahun-tahun ya. Biasanya kalau umur sudah di atas 50-an ya mulai dimunculkan ya. Jadi kalau orang itu imannya bagus, imannya kuat, ibadahnya bagus, amal solehnya cukup besar ya, biasanya siang marah, sore atau malamnya tuh terasa nggak nyaman ya. Ketika diperiksa ke dokter ya ternyata radang ya, radang tenggorokan. Insya Allah orang yang imannya bagus itu langsung dijawab oleh Allah dengan sakit yang berupa radang tenggorokan. Ya maksudnya Allah ya supaya bertobat ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana menahan marah ini supaya tidak bisa menimbulkan penyakit? Sebenarnya sudah diceritakan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi ayatnya. Jadi orang yang menahan marah, bukan marah itu sudah di dada, sesak, terasa dadanya, terasa sesak ya, mau marah nggak jadi, ditahan, bukan itu. Ya itu namanya bukan menahan marah ya. Jadi orang yang menahan marah itu yang harus dijelaskan itu ya marah nggak jadi. Jadi ya tahu, sebenarnya tahu kalau masalah itu tuh menjadikan dia tuh marah. Tapi dia tuh jadi sadar ya, ingat ayat tadi, terus dia lebarkan masalah itu ya nggak jadi muncul ya. Ya tahu kalau itu tuh di titik itu tuh tahu. Allah tuh melarang nggak boleh marah, tahu ayatnya. Akhirnya enggak, saya pilih nggak marah, saya pilih tenang.
Ya, beda dengan marah, tapi sudah numpuk di sini mau dikeluarkan, tapi ditahan-tahan nggak jadi dikeluarkan. Nah, itu namanya bukan menahan marah. Tapi menahan marah itu secara sadar tahu kalau Allah itu melarang, ingat ayat tadi, terus pilih tenang, pilih nggak marah. Enggak, saya pilih nggak marah. Saya pilih tenang. Nah, orang yang memilih nggak marah ini termasuk salah satu orang yang takwa. Termasuk orang yang takwa ya. Jadi milih nggak marah ini namanya takwa. Jadi bukan marah itu sudah menggebu-gebu mau dikeluarkan, akhirnya ditahan-tahan nggak jadi dikeluarkan. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi memang mau marah nggak jadi, ingat ayat tadi, akhirnya sadar, dia lebih pilih tenang, beristighfar, astagfirullahaladzim. Mau marah nggak jadi, enggak, saya pilih nggak marah, Allah yang melarang. Akhirnya sadar, ya seperti itu, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kan beda dengan yang betul-betul mau marah tapi ditahan. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit. Ini mie ceker ya, kalau ada cekernya gini, kalau di tempat bunda harganya 8.000 ya. Dulu sebelum hari raya 7.000 ya, sekarang naik 1.000 jadi 8.000. Bunda tuh jarang ya makan mie begini. Kalau makan mie itu biasanya ya di sampingnya ada jamu, itu jamu kunyit yang diparut campur serai dan gula aren. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu sebelum sarapan kebiasaannya makan buah dulu ya. Itu buah pir yang besar hampir 1. Jadi sebelum sarapan kalau nggak makan buah ya minum jamu dulu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.